pengajian ini akan saya kirim. Sengaja di beberapa pertemuan berikutnya ini Bapak Ibu sekalian, sengaja saya referensikan pengajian kita di kajian Ramadan ini dengan satu rujukan buku. Itu saya tunjukkan bukunya. Ini Syairatus Shaumi fil Islam. Jadi puasa-puasa yang termaktub dalam peradaban dunia ini dikemas oleh salah seorang ulama besar, Said Ashur. Beliau adalah salah satu tokoh ulama yang memang konsen dalam disiplin keilmuan fikih beliau itu, sehingga ada buku beliau tulis ini. Saya beli buku ini dulu sejak tahun 2098 saya beli buku ini. Ini ternyata pas saya buka-buka, oh masih ada bukunya. Oke. Sebelumnya saya mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk semua sahabat, teman kita muslim muslimat. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan di segala hal. Allah berikan kemudahan cobaan yang sekarang ini menjadi wabah dunia COVID-19. Mudah-mudahan semua kita terhindar dari itu. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin anna Allah yaqdi hajatana wa taqabbal da'watana wa yasrah sudurana wa tamim maslahatina. Wa barik auladana wa arzaqna wa kulla syai'in ma'ataitana wa yashfi mardana wa mardal muslimin. ويغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ويرزقنا بالرحمة في الحياة الدنيا وبعد الممات ويرزقنا يا الله خدمة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقبل الله منا يا رب العالمين. Bapak Ibu sekalian, mari di pertemuan ini kita mencoba untuk mengulik persoalan puasa ini dari beberapa sisi disiplin keilmuan. Utamanya saya dalam persoalan ini sedikit kutip dari beberapa ulama itu mengatakan tentang saum itu ternyata yang paling dominan itu hifzu an-nafs. Hifzu an-nafs artinya menjaga kekuatan jiwa itu melalui media yang paling tepat, puasa. Saya pernah baca buku karya Muhammad Ruki, itu dalam bukunya Asharus Shaum fi Hifzin Nafs. Efek pengaruh besar puasa itu dalam ketahanan jiwa. Nah, jika di saat sekarang ini kita sama-sama berada di dalamnya wabah yang kita alami ini, itu bisa jadi wasilah obat yang paling top untuk menyembuhkan itu dengan puasa. Kalau kita lihat puasa itu hifzu an-nafs. Zahiratun kanat as-saumu au batinan, baik dari sisi luar ataupun dari sisi dalam. Oke, itu sekedar saya berikan prolog saja tentang puasa. Dalam buku ini untuk keberkahan mu'allaf hadza al-kitab, saya bacakan sedikit sini. Walaupun ini sebetulnya sudah sama dalam perspektif definisi puasa itu, namun saya akan coba untuk mengeksplor
dari puasa ini, sebetulnya puasa itu aina marji'u wa aina hadafu. Sebetulnya ending puasa itu kemana? Sebetulnya ending. Karena kalau kita lihat dari saya baca di buku ini secara global dulu saya sampaikan. Nanti mungkin detailnya kita baca, saya baca paling tidak per bab itu saya akan bacakan. Karena puasa itu sa'airah. Sa'airah artinya sudah menjadi kemasyhuran di setiap agama. Ini ternyata bukan kita umat Rasulullah Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam yang melaksanakan puasa. Ternyata puasa itu menjadi syair sejak zaman Nabi Adam. Puasa ini sudah terjadi dilakukan oleh manusia. Nah, di sini sedikit saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tamhid awil muqaddimah min hadzal kitab. Minal ari, dalam tamhid ini, ayyujahilal insanu alladhi utiyal aqlul mufakkirul mudabbiru wal lisanun natiqul mu'abbiru wal iradatul qawiyatul wa'iyah ay ya'isha ghafilan la ya'rifu an asli nash'atihi fil kaun walidzalika kana lizaman ala kulli insanin ayyubadir ala a'malihil hasanat ijabiyatan syafiyatan likulli hadhihi tasawulat. Dalam prolog ini mu'allif mengatakan bahwa kondisi manusia itu prinsipnya sama. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ruhiyah akliyah, memberikan kecerdasan kepada semua manusia, itu pada prinsipnya sama. Namun dia akan dibedakan karena ya'ishu ghafilan. Terkadang orang dalam kehidupan ini mencari kebenaran dalam kehidupan itu hanya lupa, bukan tidak tahu, lupa. Karena ia lupa, jadi kadang lupa itu yang membawa yashghulu nafsahu ala ma ghafalalah. Jadi terus terbuai dengan kelupaan itu. Maka salah satu alat pengingat dari kelupaan itu menurut beliau Sa'id Al-Asur itu puasa itu menjadi pengingat. Jadi peran puasa itu bukan hanya imsakun nafs. Jadi menjaga kejiwaan kita dari ma'kulat, dari zahirah, dari hal-hal yang zahir terlihatnya, makan, minum, bersetubuh, melihat maksiat, itu kan yang sifatnya zahirah. Zahirah itu terlihat. Jadi tetap di dalam puasa itu yang terpenting itu al-bawatinah. Jadi terukur juga dari puasa itu hati kita. Maka orang bisa dikatakan jika puasa jawarihuhu yasumu, anggota badannya ikut berpuasa, kuping dia ikut berpuasa, kaki ikut berpuasa, mata ikut berpuasa, penglihatan ikut berpuasa. Jadi semua jawarihuna yasumu fi amami lahi azza wa jalla. Jadi anggota badan kita itu tetap semua harus berpuasa untuk tunduk, patuh, turut kepada Allah. Ini dalam komentar beliau secara umum di prolog buku Sa'iratus Shaum. Kemudian wa yatawassalu ila hadafil ladzi min ajlihi qaddamna al-kitab Sya'iratus Shaumi fil Islam.
Nah, untuk mengantisipasi persoalan problematik yang diterpa oleh semua manusia itu, dalam ketenangan tatanan jiwanya itu, ya kami dengan rendah hati memunculkan sebuah buku yang berjudul Syairatus Saumi fil Islam. Artinya puasa-puasa yang sudah terkenal, puasa-puasa yang dilakukan oleh semua manusia dari zaman Nabi Adam alaihissalam hatta asrina hadza, sampai dengan kita sekarang ini, dalam perspektif Islam bagaimana karakter puasa-puasa yang dilakukan oleh man sabaqona. Jadi orang-orang umat-umat sebelum kita. Oke. Nah, nujibu ala su'alaini huma. Jadi paling tidak ada dua pertanyaan yang bisa terlontarkan dari judul buku ini. Yang pertama, ma hiya wazifatul insani fil kaun? Wa ma hiya al-ghayatu min khalqil insan? Yaqulullahu ta'ala fi suratil Baqarah salasina min ayatil Baqarah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi paling tidak pertanyaan yang terbetak di hati kita itu ada dua pertanyaan. Mahya wazifatul insani fil kaun? Apa sih sebetulnya peran fungsi manusia di dunia ini? Mahwa wazifatul insani fil kaun? Apa sih peran kita sebagai manusia di dunia ini? Itu pertanyaan yang terlontarkan ketika pengarang Sayyid Ashur dalam mengarang buku ini. Itu dua pertanyaan yang beliau lontarkan, lalu insya Allah akan terjawab dalam buku ini. Yang kedua, wa mahya al-ghayatu min khalqil insan? Apa sebetulnya klimaks dari penciptaan manusia yang Allah berikan? Kita diciptakan oleh Allah, apa sebetulnya endingnya nanti? Kalau tadi pertanyaannya apa fungsi manusia di dunia ini, yang keduanya arah kita endingnya kemana? Wa aina masiruna. Kan Allah dalam Quran itu dalam uslub badi'iyah Allah katakan itu inna hadainakum sabilan imma syakiran wa imma kafuran. Hanya dua jalan yang kami berikan fasilitas kepada manusia. Dari ghayatu an khalqil insan. Dari tujuan penciptaan manusia ini hanya dua nanti kita kembalinya. Masiratuna ilan nar am masiratuna ilal jannah. Allah dalam uslub badi'iyah di dalam Al-Quran itu inna hadainahu sabilan imma syakiran wa imma kafuran. Dua kami persilakan, kami berikan dua jalan kepada manusia setelah kami ciptakan, kata Allah itu. Syakuran bimakna al-jannah alladhi masiratuh. Syukur mengindikasikan bahwa surga akan diperoleh. Kafuran akan mengindikasikan neraka yang akan diperoleh. Jadi keindahan uslub bahasa itu hanya Allah katakan inna hadainahu sabilan imma syakiran wa imma kafuran. Hanya dua fasilitas yang saya berikan, kata Allah. Sebelum saya ini sekarang mengintervensi segala macam perbuatan manusia di dunia. Belum waktunya sekarang. Nanti ghayatuna. Nanti baru akan kita terima wa aina masiratuna. Nah, ini salah satu ungkapan yang terlontar oleh Sayyid Sa'id Ashur ketika dia membuat buku dengan judul besar Syairatus Saumi fil Islam. Beliau mengambil dalam konteks Quran
Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, fawazifatul insan ya ayyakuna khalifatu fil ard. Jadi peran fungsi kita ini di dunia ini itu Allah sudah muliakan dengan firman-Nya, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kami jadikan pemimpin di dalam mengelola tata ruang dunia ini. Jadi ja'ilun fil ardi khalifah, kami jadikan, kata Allah itu, kalian ini pemimpin, bertanggung jawab. Quluna mas'ul, kita ini semua yang bertanggung jawab untuk kehidupan di dunia. Fawazifatul insan hiya ayyakuna khalifatu fil ard. Jadi kewajiban yang urgent bagi manusia itu punya kewajiban dia dijadikan oleh Allah di dunia ini sebagai khalifah. Nah, khalifah dalam konteks ini yang dimaksud dia bisa memanage dirinya, memanage alam di lingkungannya untuk kestabilan dunia ini. Tapi yang dimaksud oleh Said Asyur dalam bukunya ini, bagaimana kita memanage diri kita untuk bisa meningkatkan kualitas puasa di dalam kehidupan sehari-hari. Ini sebetulnya hadapnya. Jadi membabi itlaqil am wa iradatil khas. Dalam konteks syamilah terlalu umum yang dimaksud oleh Syekh Said Asyur, namun yang dimaksud dengan dalam konteks ini tentang puasa. Jadi kita bisa mengelola tata ruang organ tubuh kita dalam berpuasa. Saumana laisa siyamul 'asi. Jadi puasa kita bukan puasa orang yang bermaksiat, tapi dalam berpuasa. Jadi bermaksiat dalam berpuasa. Jika tidak bisa menata hati dalam berpuasa. Banyak contohnya, banyak sekali. Yasumuna kasyamil juhala. Mereka berpuasa, tapi seperti puasa orang-orang yang tidak tahu, orang bodoh. Perut bisa menahan dari lapar, dari dahaga. Tapi wabatinu la yasumu. Tapi kejiwaannya itu tidak berpuasa. Terutama yang paling berperan dalam konstruksi kejiwaan kita, akal. Jika pikiran sudah tidak berpuasa, semua insya Allah akan bisa rusak. Bisa rusak kalau pikiran ini tidak berpuasa. Jadi mazhar wa manba lihulusi jawarihina al-aqlu. Ternyata akal itu yang akan mendesain semua anggota badan yang kita miliki ini untuk bisa berpuasa. Ini Said Asyur dalam komentarnya. Jadi wazifatul insani hiya ayyakuna khalifatan fil ardi. Belum dijawab ya. Jadi fungsi peran manusia Allah jadikan dalam berpuasa ini bisa menata anggota badan dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belum lama ya, sekitar 2 hari. Mungkin Pak Furqon sering dengar nasyid yang suka disampaikan Gusmus. Nasihat tuh Mustafa li Mustafa gitu dalam ungkapan yang beredar itu. Jadi nasihat Gusmus kepada Gusmus. Nasihat Gusmus kepada Gusmus. Itu kok ada suara ya? Kok suara mantul ya? Ada teman-teman yang pakai sound kali coba. Kok suara mantul ya? Cek.